Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi kemudahan untuk paham. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, jumpa lagi pada video YouTube Pak Afnan. Kali ini kita akan belajar menemukan pokok pikiran dan menjelaskan arti kata sulit dalam teks. Sebuah teks akan tersusun dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama yang mengandung pokok pikiran. Lalu, pokok pikiran biasa kita sebut dengan ide utama, ya kan? Dibahas dalam sebuah teks yang dapat berupa kalimat inti ataupun pokok paragraf. Lalu, bagaimana cara menemukan pokok pikiran dalam sebuah teks? Cara menemukan pokok pikiran dalam sebuah teks yaitu dengan membaca cermat teks tersebut. Kamu dapat menandai kalimat awal, kalimat akhir, ataupun kalimat awal dan akhir paragraf. Karena biasanya pokok pikiran terdapat pada kalimat awal, kalimat akhir, ataupun pada keduanya yaitu kalimat awal dan kalimat akhir. Terus bagaimana kalau kita menjumpai teks yang sulit, ya? Dalam paragraf itu kan biasanya ada teks yang sulit dalam arti kita tidak tahu maknanya atau artinya. Nah, langkah-langkahnya kita harus membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Sebagai contoh ya, ini kita akan mencari tahu makna dari kata majemuk. Ini kan kita tidak tahu artinya. Supaya tahu, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah membuka kamus, kita lalu mencari kata majemuk dengan cara mencari kolom huruf M pada kamus. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mencari makna kata majemuk pada kamus, ya. Biasanya pada kamus dapat kita temukan makna kata majemuk yaitu terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, menemukan informasi dari teks dengan menjawab pertanyaan. Informasi dari sebuah teks ini biasa kita peroleh dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Kata tanya yang biasa digunakan yang pertama adalah when atau kapan, ya kan? Untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan dilaksanakan sensus tentang suku bangsa Indonesia? Itu kata tanya yang pertama. Yang kedua ada where atau di mana. Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana tari rangkuk dipentaskan? Yang ketiga ada who, bagaimana. Biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau proses serta keadaan. Contoh, bagaimana kita menyikapi keragaman suku bangsa? Yang keempat ada who atau siapa, biasa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa yang menyanyikan lagu Apuse? Kemudian yang kelima ada what atau apa. Biasanya digunakan untuk menanyakan permasalahan atau peristiwa. Contoh, apa nama rumah adat di Provinsi Jawa Tengah? Kemudian yang keenam ada why atau mengapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contoh,
Mengapa banyak keragaman suku bangsa di Indonesia? Nah, itulah cara menemukan informasi dari teks dengan menjawab pertanyaan. Ada 6 kata tanya yang bisa kita gunakan. Ya. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya Rabbal Alamin.